Halo semuanya, pada chapter kali ini berjudul Ujian Terakhir. Memperlihatkan Lady Mako berbincang dengan Leo. Lady Mako melihat setiap warga pulau itu berharap keselamatan berubah menjadi putus asa. Lady Mako mendapatkan sedikit kekuatan dari hal itu. Lalu Lady Mako melihat ada seorang perempuan yang melihat ke arah pulau itu di dekatnya. Lalu bertanya pada Leo, siapa perempuan itu? Kemudian Leo pun menjelaskan. Sejak Lady Mako bangun, perempuan itu tiba-tiba muncul dan telah berkelana di sekitar kastil. Bahkan jika membunuhnya, ia akan muncul kembali di dekat istana. Ini semacam bug ketika Lady Mako muncul, suatu kegagalan yang terjadi dalam sistem. Lalu Lady Mako pun merasa, jika kita bisa berbicara tentang bug, maka saya adalah bug itu juga. Itu adalah sesuatu yang sudah ada di sini dari awal. Lady Mako sambil melirik ke arah Leo. Kemudian Lady Mako pun memberitahu Leo bahwa untuk menghadapi Urek Mazino, tingkat kesalahan ini tidak cukup. Seketika diperlihatkan, Lady Mako mengeluarkan kekuatannya yang berkilau terang menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu membuat para petapa terhipnotis. Lalu Lady Mako memerintahkan para petapa untuk maju ke arahnya mencari keselamatan. Tiba-tiba semua petapa pun berlarian menuju ke arah Lady Mako dan juga mati. Hal itu membuat Lady Mako sangat senang dan itu terjadi berulang kali. Para petapa mati dan hidup kembali. Siklus yang membuat Lady Mako bertambah kuat untuk kepentingannya sendiri, mendapatkan kekuatan melalui keputusasaan. Panel lalu berpindah ke beberapa hari kemudian pada hari ujian terakhir. Kapal pesiar yang membawa para reguler tiba di pulau para petapa. Tak lama Leo datang dan menyambut mereka dan memberitahu bahwa kali ini adalah ujian terakhir. Jadi siapapun yang lulus ujian kali ini memiliki kesempatan untuk memanjat menara. Karena ini adalah ujian terakhir, jadi penjelasan pada tes ini akan dilakukan secara khusus. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah cahaya di depan para reguler. Ternyata yang datang adalah Lady Mako dan juga para mayat dari para petapa yang berserakan. Hal itu membuat Urek Mazino terkejut. Kemudian Lady Mako pun memperkenalkan diri. Saat ini saya berada di suatu tempat di istana ini. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengatasi gangguan para malaikat yang menjaga istana. Jadi temukan aku dan bunuh aku. Jika para reguler bisa membunuhnya, ujian ini akan berakhir dan akan mendapatkan kesempatan untuk naik ke lantai berikutnya. Tapi sebelum ujian dimulai, Lady Mako ingin bertanya sesuatu. Saya telah mendengar bahwa kalian para reguler masuk ke menara karena memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Saya ingin tahu apa yang ingin kalian capai dengan naik ke menara. Jadi apa keinginan dari kalian? Jika orang pertama yang memberitahu keinginan itu akan dijamin mendapatkan keinginan mereka sebagai hadiah istimewa. Tiba-tiba seorang reguler mengangkat tangan dan memberitahu Lady Mako bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat daripada yang sekarang. Hal itu membuat Urek Mazino sangat marah karena reguler tersebut berbicara hal yang cuma-cuma dengan Lady Mako. Jadilah perdebatan antara Urek Mazino dengan reguler tersebut. Tak lama Lady Mako pun mengabulkan keinginan reguler tersebut dengan memberikan sebuah senjata yang akan membuat reguler tersebut lebih kuat. Karena itu adalah metode yang optimal dan realistis. Tak lama reguler tersebut pun mencoba senjata yang diberikan oleh Lady Mako padanya dan menghempaskannya ke arah tembok. Efek dari serangan senjata tersebut berbentuk stick ternyata cukup dahsyat. Reguler tersebut merasa cukup senang dan takjub akan hadiah dari Lady Mako. Kemudian putri jahat pun yang melihat hal itu sangat tidak masuk akal. Lalu tiba-tiba Aru juga meminta Lady Mako untuk mengabulkan keinginannya. Disusul juga oleh reguler yang lainnya. Namun Lady Mako menolak karena hanya orang pertama yang dikabulkan permintaannya. Tetapi karena semua orang tampak kecewa, Lady Mako menawarkan bagaimana jika kalian membuat permohonan dalam hati mulai sekarang. Kemudian sesuatu yang baik mungkin akan terjadi pada kalian di masa depan. Lalu Urek pun memberitahu para reguler untuk jangan terkecoh bahwa Lady Mako adalah seorang penipu. Ia mengubah keinginan menjadi putus asa.
Kemudian Lady Mako pun merasa ucapan Urek menyebut dirinya penipu sudah keterlaluan. Lady Mako pun memberitahu Urek dirinya telah menunjukkan keinginan reguler itu. Jika Urek memberikan label padanya seorang penipu, bukankah Urek harus menunjukkan bukti bahwa Lady Mako seorang ahli? Lady Mako pun meminta Urek untuk berhenti bermain dengan orang lain. Lihatlah ke belakang, tidak ada orang yang peduli dengan ucapanmu. Semua orang telah menutup mata. Lalu Urek pun meminta kepada reguler yang menutup mata untuk berhenti. Tak lama Lady Mako terus menghipnotis para reguler untuk terus berpikir. Para reguler harus memikirkan hanya tentang keinginan mereka selama 5 menit mendatang. Tak lama muncullah wanita yang menjadi bug pada awal chapter. Neo pun sedikit mengintip wanita itu dalam doanya. Ini semua telah dimulai. Lalu wanita itu pun bingung di mana tempat ini. Di sisi lain wanita itu ketika melihat Lady Mako sangat takjub. Apakah Lady Mako adalah juru selamat dan juga bahtera yang besar? Lalu Lady Mako pun mengklaim bahwa dirinya adalah penyelamat. Wanita itu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jane. Kemudian Jane ingin sekali bertemu Lady Mako karena suatu kehormatan untuk bertemu dengan sang juru selamat dengan cara ini. Lalu Lady Mako pun bertanya, apa yang menjadi keinginan dari Jane? Tak lama Jane pun membuka baju bahwa ada sebuah luka goresan tanda silang di punggungnya. Jane pun meminta untuk dihapus dari tubuhnya, bahwa luka ini diberikan kepadanya oleh orang-orang yang menganggap dirinya adalah seorang penyihir. Jane lahir di sebuah desa kecil dan bisa merasakan keberadaan juru selamat dari usia muda, bahkan bisa menggunakan kekuatan misterius. Namun penduduk desa sebaliknya menyebut dirinya adalah seorang penyihir. Mereka tidak tahu bahwa mereka menghujat Lady Mako. Lalu Jane meminta jika benar Lady Mako adalah juru selamat, pasti bisa menghapus luka yang diberikan oleh orang-orang dari desa itu. Keajaiban penyembuhan luka-luka ini, dan berikanlah Jane hati untuk mengampuni dosa mereka. Lalu Lady Mako pun mengerti keinginan dari Jane karena telah memiliki pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Lalu Lady Mako pun mengabulkan keinginan Jane, tetapi dengan satu syarat. Jika semua reguler ingin keinginan Jane terkabul lebih dari keinginan mereka sendiri, maka Lady Mako akan mengabulkannya. Tapi jika salah satu dari reguler ingin mengabulkan keinginan mereka sendiri, yang akan dikabulkan bukan keinginan dari Jane, luka di punggung Jane akan terbakar dengan sangat hebat dan juga akan membakar sepenuhnya tubuh dari Jane. Itu tepatnya adalah pembalikan dari harapan. Kemudian Jane pun meminta kepada para reguler untuk membantunya mengabulkan keinginannya, meskipun dirinya adalah orang yang baru pertama bertemu hari ini. Jane meminta untuk dikasihani. Jika luka ini hilang, kita semua dapat terbebas dari kutukan ini. Akan tetapi tiba-tiba luka dari Jane langsung mengeluarkan api dan dengan sekejap membakar habis tubuh dari Jane. Kemudian bagi Lady Mako, itu semua sudah jelas tidak membantu. Lalu Lady Mako pun bertanya pada semua reguler bahwa keinginan mereka sendiri lebih penting daripada gadis yang bahkan tidak para reguler kenal. Jadi keinginan para reguler telah diterima dengan baik. Prolog untuk tes ini berakhir di sini. Lalu Lady Mako pun meminta kepada Leo untuk memulai ujiannya. Leo pun memindahkan para reguler ke area luar istana, tepatnya di jalur para petapa mencari keselamatan. Para reguler pun dipisahkan dalam kelompok. Tim Urek bersama Neo dan juga Rohan. Di sisi lain, Lu, Lopopia Evelyn dan juga penyusup keluarga Kun dalam satu tim. Namun di kelompok Gogojung, mereka bertemu kembali oleh Jane yang telah terbakar habis. Kemudian Urek pun kembali bertemu dengan petapa yang menyusup ke arena ujian. Kemudian Urek bertanya, mengapa petapa tersebut kembali berada di sini? Lalu petapa itu menjelaskan bahwa dirinya tidak sadarkan diri, lalu ketika bangun sudah kembali berada di tempat ini. Tak lama ada sebuah pengumuman. Mulai sekarang akan menjelaskan aturan permainannya. Para reguler dibagi menjadi 3 tim dan setiap tim akan digabung oleh seorang petapa. 3 orang ini adalah satu-satunya petapa yang masih hidup saat ini. Karena semua petapa yang lainnya
telah dibunuh oleh Lady Maku. Setiap petapa akan diberikan sebuah permata. Tim bersama dengan petapa harus mencapai istana dan menemukan altar yang berada di pusat. Ketika petapa memasukkan permata ke altar, jalan akan terbuka untuk bertemu Lady Maku. Jika para reguler sampai di tempat itu dan membunuh Lady Maku, tes ini akan berhasil. Tetapi jika seorang petapa meninggal atau permata itu rusak, tes tersebut akan dianggap gagal. Jadi semoga beruntung. Untuk petapa dari tim Lopopia Evelyn adalah Lu sendiri. Setelah mendengar pengumuman itu, Urek meminta Neo untuk memanggil semua reguler melalui poketnya untuk bertemu. Lalu semua reguler pun merespon dan bersedia untuk bertemu. Bagi Urek, kita semua harus bekerja sama. Tentu saja karena ini untuk tujuan menaiki menara. Saat beranjak pergi, Lady Maku menggunakan telepati menghubungi Lopopia Evelyn, Neo, dan juga Kokojung. Lady Maku memanggil mereka dengan sebutan anak yang serakah. Kalian adalah reguler yang beberapa waktu lalu memohon kepada Lady Maku untuk tidak menyelamatkan gadis itu, yaitu Jane, tapi untuk keinginan kalian sendiri. Lady Maku akan memberikan kalian sebagai orang-orang terpilih kesempatan untuk memenuhi keinginan kalian. Karena itu tinggalkan ujian ini dan lindungi Lady Maku. Jauh di dalam ruang bawah istana, ada bunga yang dapat mengabulkan permintaan. Datanglah ke sana dengan permata itu dan pecahkan permata itu dengan tangan kalian sendiri di depan Lady Maku. Maka ujian ini akan gagal. Lady Maku akan mendapatkan kembali kekuatan dan akan dibangkitkan sepenuhnya. Karena suatu hari, Lady Maku akan menjadi ratu yang memerintah menara ini. Jika kalian berada di pihak Lady Maku, keinginan kalian juga akan terwujud. Lady Maku akan menunggu kalian, anak-anak yang serakah. Kemudian Urek pun yang melihat Neo menanyakan apa yang terjadi. Namun Neo tidak memberitahu Urek dan justru mengatakan tidak terjadi apa-apa. Begitupun dengan Lopopia Evelyn. Beralih ke malam sebelumnya, tepatnya di dalam kapal pesiar, Leo bertemu dengan Neo. Leo meminta kepada Neo, besok ketika ujian dimulai, Leo meminta untuk Neo menusuk Urek Mazino menggunakan permata ini. Lalu Leo memberitahu Lady Maku telah bangun. Keinginan mereka juga akan segera terwujud. Leo juga merasa Neo menginginkan hal itu untuk mengakhiri apa yang terjadi pada hari itu. Besok kita akan mengakhiri kutukan ini. Panel berpindah ke waktu yang sekarang. Akhirnya para reguler bertemu di depan istana. Untungnya semua orang berkumpul tanpa masalah apapun. Para reguler merasa ini sangat aneh karena tidak ada hambatan apapun. Namun Kokojung merasa ini seperti sebuah jebakan. Lalu reguler yang telah mendapatkan senjata meminta untuk mereka masuk ke dalam istana sekarang dan untuk jangan ragu-ragu. Lalu tiba-tiba Urek Mazino meminta semua reguler untuk menyerahkan permata kepadanya sekarang. Semua orang kecuali rambut rumput laut harus berlindung di tempat tertentu. Urek akan masuk dengan rambut rumput laut. Urek akan menyelesaikan pertarungan ini dan akan kembali. Urek akan melawan Lady Maku sendirian. Orang yang dimaksud berambut rumput laut adalah petapa yang telah dia selamatkan. Namun hal itu membuat para reguler keberatan, karena ini adalah ujian kita semua. Lalu Urek pun menggertak reguler tersebut untuk tidak bertingkah dan berikan saja permata itu, karena Urek tidak sedang bercanda. Lalu para reguler pun terdiam melihat aura membunuh dari Urek Mazino. Ditutup pada chapter kali ini. Urek pun masuk ke istana dengan petapa dan bertemu dengan Lady Maku. Petapa itu pun lalu memasukkan semua permata ke dalam altar dan langsung berlari ketakutan. Lalu Lady Maku pun menyapa Urek Mazino. Karena Urek sama seperti biasanya, tidak sabaran. Lalu Urek merasa tidak punya waktu untuk bermain permainan kekanak-kanakan seperti ini. Karena sekarang aku akan membunuhmu segera. Lalu Lady Maku pun senang karena Urek sudah memandangnya. Kemudian Lady Maku pun berharap agar kali ini Urek Mazino bisa membunuhnya. Di sini diperlihatkan
kemarahan, dan juga aura membunuh yang sudah meluap-luap dikeluarkan oleh Urek Masino. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.